Keahlian atau soft skill apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan kamu? Hari ini kita akan membahas 9 soft skill yang penting banget yang ternyata banyak orang nggak memperhatikan, tetapi ini sangat-sangat impactful mempengaruhi kesuksesan kita. Apa aja? Jangan lupa untuk nonton sampai benar-benar akhir teman-teman, biar nggak ada yang ketinggalan. Oke? What's up everyone? Welcome back to Teta Megi TV channel. Dan buat teman-teman yang baru, welcome. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini, teman-teman bisa menemukan banyak video-video yang membahas tentang money mindset, tentang law of attractions, tentang kesuksesan, tentang money management, and also about healing. Karena semuanya itu connected banget. So, teman-teman, buat yang belum, consider to subscribe and thank you. Teman-teman, kita sering membahas tentang law of attractions. Law of attractions itu adalah bagaimana mengundang kesuksesan itu atau menarik apa yang kita inginkan dalam hidup. Salah satu yang paling banyak dibahas itu adalah tentang gimana sih caranya mau sukses gitu loh ya. Mau sukses itu ternyata banyak langkah-langkah yang kita harus penuhin. Nah, tapi video hari ini saya specifically ngomongin tentang bukan kriteria sukses, soft skill. Nah, seperti layaknya komputer teman-teman di rumah itu ada hardware, ada software. Bener ya teman-teman, hardware-nya itu adalah perlengkapannya sendiri. Kalau hardware-nya udah oke banget dari sisi RAM-nya, ROM-nya, whatever it is gitu ya. Terus udah gitu udah pakai i7 gitu ya. Tapi yang menentukan dia bisa menjalankan perintah dengan baik atau enggak itu apa? Software. Ya, kita memerlukan software yang tepat sehingga semuanya berjalan dengan mulus. Di dalam manusia ini sebenarnya adalah komputer pertama yang pernah ada di alam. Itu ada hardware dan ada software. Software itu adalah soft skill. Nah, yang pertama. Nah, sekarang apa aja sih 9 soft skill yang penting banget? Ternyata ini benar-benar pengaruh. Bukan cuman IQ. Nah, kita kan sering ngomongin IQ. Wow, IQ. Orang pintar, yang sangat pintar, belum tentu akan sangat sukses atau berhasil kalau dia nggak punya soft skill ini. Makanya soft skill ini penting banget. Ya teman-teman. Yang pertama adalah self-confidence. Seberapa percaya dirinya kamu terhadap diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu over self-confidence ya. Tetapi mereka yang nggak self-confidence itu sering kena yang namanya imposter syndrome. Tahu imposter syndrome teman-teman? Sebenarnya dia punya keahlian, tetapi dia nggak percaya diri. Sehingga ketika dia harus perform, malah jadi berantakan. Yaitu karena nggak pede gitu ya. Jadi self-confidence itu sangat penting sekali untuk kita bisa maju di dalam karir atau di dalam bisnis yang kita tekuni. Yang kedua, ini penting banget. Communication. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Mengkomunikasikan ide kita. Ini penting banget. Bukan cuma kepada pelanggan, tetapi juga kepada rekan kerja kita, kepada partner kita, kepada atasan kita. Kalau kita seorang pengusaha, atasan kita siapa sih? Customer gitu ya. Tapi kalau kita bekerja, atasan kita ya atasan. Dan atasan pun jadi seorang bos pun, misal kamu seorang bos gitu ya, kamu punya perusahaan. Penting juga untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada di sini kepada bawahan kita gitu ya. Jadi whatever it is, di bidang apapun, siapapun kamu, communications itu sangat penting sekali. Yang ketiga, yang banyak orang nggak terlalu aware, managing time atau time management. Time management ini susah-susah gampang, bener ya teman-teman ya. Apalagi kalau misal workload kita udah semakin banyak. Rasanya tuh 24 jam sehari tuh nggak pernah cukup gitu ya. Cuman kenapa ada orang-orang yang bisa gitu loh, walaupun kita semua orang di seluruh dunia punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Tetapi kok ada orang yang bisa maju? Kenapa? Tapi ada orang yang bisa yang mentok-mentok gitu-gitu aja. Yang namanya time management itu kayak jugglers ya. Jugglers, kalian tahu? Yang main bola gitu, yang pindah-pindah tangan. Banyak aspek di kehidupan kita yang sebenarnya penting. Relationship itu penting, kehidupan keluarga kita itu penting, ya kesehatan itu sangat penting, apalagi kalau zaman sekarang mulai ngerti ya teman-teman. Lalu uang juga penting, karir atau bisnis itu juga penting. Nah, gimana bisa ngejaganya gitu loh, dan bagaimana kita bisa juggling sebaik-baiknya agar semuanya terrealisasi atau terjaga dengan baik. Nah, ini benar-benar perlu skill time management. Dan jangan khawatir, karena time management ini adalah walaupun susah-susah gampang, yang penting kita terus berusaha untuk improve. Itu suatu akhirnya kita akan mulai capable teman-teman.
Yang keempat adalah listening atau mendengarkan. Listening ini penting banget teman-teman. Siapapun kamu, dimanapun peran kamu, mendengarkan dengan baik. Itu ada seni mendengarin gitu ya, seni mendengarkan itu penting banget. Dalam relationship, semakin kita pintar ngedengerin, bukan cuma mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasikan perasaan kita, tapi juga kita bisa mendengarkan dengan baik, dengan seksama, itu akan improve our relationship. Dalam pekerjaan pun seperti itu. Di dalam bisnis pun, di dalam kamu berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan kamu mendengarkan membuat orang merasa diterima, membuat orang merasa happy to be with you, membuat orang merasa nyaman, dan akhirnya itu akan menambah kesuksesan kamu. Malah kadang-kadang teman-teman, dalam komunikasi yang sangat penting adalah gimana kita mampu ngedengerin orang lain, kebutuhan dia dan perasaan dia, sehingga membuat dia merasa nyaman sama kita. Berikutnya adalah konsistensi. Konsistensi terhadap apa yang kita lakukan ini juga penting, karena banyak orang yang memiliki impian tetapi mereka nggak konsisten menjalankan actionnya. Kenapa? Karena seringkali impian ini besar, semakin besar impian, semakin panjang jalan yang harus dilalui gitu ya. Jadi kehidupan ini seperti maraton. Nah, benar-benar diperlukan yang namanya konsistensi dan persistensi untuk menjalankan rencana kita hingga kita melihat hasil. Karena walaupun kamu misalnya menjalankan LOA, sometimes kamu nggak bisa ngeliat hasilnya cepat. Tetapi kalau kamu ngerti, paham hukum-hukumnya yang berlaku, kamu bisa lebih merasa legowo untuk ngejalanin prosesnya, tetap konsisten. Keenam adalah punctuality. Punctuality itu tepat waktu gitu ya. Apalagi kalau yang namanya di dalam bisnis. Ketika kita janjian meeting, usahakan benar-benar tepat waktu atau bahkan datang lebih awal. Next adalah honesty atau kejujuran. Setuju nggak teman-teman kalau kejujuran itu adalah satu soft skill yang luar biasa penting dalam kesuksesan. Saya tipe orang yang percaya bahwa integritas dan kejujuran ini menentukan sekali. Karena ini menentukan nama baik kita. Ya, nama baik kita itu menyebar teman-teman. Nama baik, nama buruk itu cepat banget nyebar. Kita nggak pernah tahu siapa yang akhirnya gitu mendengar tentang kita. Sometimes nama baik kita itu bahkan bisa berantak tuh dari waktu kita sekolah segala macem. Saya ngerasain gitu ya dalam kehidupan saya sekarang. Untungnya teman-teman saya punya track record yang bagus dari sejak sekolah. Nah, jadi saya pernah ketemu orang yang saya nggak gitu kenal, tapi ternyata dia kenal teman saya gitu ya, teman saya yang lain, kakak kelas saya sebenarnya. Dan ternyata ada pembicaraan tentang saya gitu. Jadi ketika dia tahu nama saya, oh lu di sini, oh ini sekarang, oh gue udah pernah dengar deh tentang lu gini. Nah, so nama baik penting banget. Kejujuran, dimulai dari kejujuran, honesty, dan integritas ya teman-teman. Jaga itu. Yang ke-8 adalah networking. Salah satu soft skill yang sangat penting sekali adalah teman-teman, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan dengan siapa kita berteman atau bersahabat. Karena mau nggak mau, memang kita itu ditentukan oleh siapa sih 5 sahabat terdekat kita. Tapi bukan cuma sahabat terdekat gitu ya. Sahabat terdekat menentukan karakter kita gitu ya, pilihan-pilihan kita. Tetapi networking kita atau dengan siapa kita berkumpul gitu, dengan siapa kita kenal, itu seringkali menentukan kesuksesan kita. Saya punya seorang teman yang sering banget cerita dan dia benar-benar menggambarkan pentingnya networking. Seringkali dia dapat project-project itu karena apa? Karena networking yang dia udah bangun dari dulu. Teman-teman sekolahnya, waktu sekolah dia memang terkenal baik lah, terus gitu terkenal suka bantu, segala macam. Nah ini balik-balik lagi, tadi yang honesty dan integrity masuk nih ya teman-teman, jadi semua berhubungan. Jadi dia punya networking yang oke banget. Networking ini yang sering ngebantu dia di dalam bisnis atau usahanya atau bahkan di karirnya. Nah, jadi mulai dari sekarang coba pikirin gimana saya mulai membangun networking yang baik dan tetap keep contact, keep relationship dengan orang-orang yang penting gitu ya. Bukan cuma orang-orang yang penting di dalam hidup kita, tetapi juga setiap teman itu adalah aset buat saya. Jadi perlakukan setiap orang dengan baik. Bahkan ketika orang itu belum jadi apa-apa. Jadi kita nggak pernah tahu. So, make sure kepada semua orang kamu tetap berlaku baik. Bahkan karakter kamu itu ditentukan dari bagaimana kamu memperlakukan semua orang di dalam hidup kamu. Bahkan yang levelnya sangat rendah, gitu kan ya, misalnya tukang sapu gitu, sapam, be nice gitu loh. Be nice, be kind, bangun itu dari awal. Lalu bahkan orang-orang yang mungkin sekarang cuman pegawai biasa, segala macam, bangun koneksi yang baik. Karena kamu nggak pernah tahu di masa depan siapa yang benar-benar
istilah kata terkonek sama kamu lagi, dan mungkin ketika kamu memerlukan, dia bisa ada untuk membantu kamu. Yang terakhir teman-teman adalah having empathy atau memiliki empati terhadap orang lain. Ini merangkum semuanya gitu ya teman-teman. Jadi integritas kita, bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain, itu juga menentukan. Coba kalau kamu sebagai customer, kamu lebih suka berhubungan dengan misalnya nih marketing atau siapapun ya yang jualan ke kamu, yang istilah kata tuh kelihatan peduli gitu, dengan bukan cuma dengan barang yang dia jual, tetapi benar-benar secara tulus peduli tentang hidup kamu, atau malah sebaliknya, kamu pokoknya cuma asal beli. Biasanya orang itu perlu emotional connection teman-teman, supaya apa? Untuk misalnya ketika kita percaya seseorang karena kita punya emotional connections dengan dia, kita cenderung lebih memilih dia untuk berbisnis, untuk bekerja sama, atau bahkan untuk membeli sesuatu, atau bahkan untuk apapun. Nah, jadi having empathy ini sangat diperlukan untuk membangun emotional connections. Bagaimana kita peduli terhadap orang lain, terhadap ya siapapun gitu ya, di dalam hidup kita. Sehingga kamu nggak akan pernah tahu apa yang kamu tabur sekarang, bagaimana kamu akan menuainya ke depan. Nah, teman-teman, semoga tip hari ini, 9 soft skill ini benar-benar bermanfaat untuk kamu. Dan komen ya di bawah ini, benar nggak sih yang saya ngomong? Atau mungkin kamu mau nambahin soft skill yang lain? Silakan aja. Check our other video ya teman-teman. And please click like and subscribe di channel kita. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang bisa kita gali. Kalau teman-teman ada ide atau gue pengen tahu nih tentang sesuatu, pengen angkat jadi video, pengen jadi materi, klik di komen di bawah ini, kita pasti ngeliat. Oke? Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.